Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, taufik, hidayahnya, sehingga pada malam ini, yaitu malam yang ke-20, tadi telah kita melaksanakan saum di hari yang ke-19. Mudah-mudahan segala ibadah, segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan yang sudah berlalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal soleh dan amal solehah bagi kita semuanya. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa disampaikan, dikhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala ajaran-ajarannya, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini saya akan menyampaikan karakter manusia. Kalau kemarin-kemarin para ustadz masalah terkait dengan puasa, terkait dengan ajakan untuk tadarusan Quran, belajar Quran, maka pada malam ini saya akan menyampaikan karakter manusia. Karakter manusia menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ada 4 karakter manusia. Karakter yang pertama yaitu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Kemudian kalau kita kenal dalam bahasa filsafat, yaitu karakter yang tahu ditahunya. Kemudian karakter yang kedua yaitu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Kalau dalam bahasa filsafatnya, tahu di tidak tahunya. Ini apa maksudnya ini? Kemudian yang ketiga yaitu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Karakter yang ketiga ini adalah karakter yang kebalikan dari yang kedua, yaitu tidak tahu ditahunya. Kalau yang kedua tadi tahu di tidak tahunya, yang ketiga ini tidak tahu ditahunya. Kemudian karakter yang keempat yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri.
Nah, karakter yang keempat ini adalah karakter yang tidak tahu di tidak tahunya. Itu dalam bahasa filsafat ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yaitu golongan manusia yang tahu, golongan manusia yang berilmu. Dia memiliki ilmu dan tahu bahwa dia itu tahu, dan tahu bahwa dia itu memiliki ilmu. Kemudian cirinya bagaimana orang yang seperti ini? Dia sebenarnya dia tahu dan menyadari bahwa dia memiliki ilmu, maka dia akan menerapkan ilmu yang dimilikinya dalam kehidupannya sehari-hari. Orang ini biasa disebut alim, orang yang mengetahui. Ia berusaha semaksimal mungkin agar ilmunya benar-benar bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang berada di sekitarnya, bahkan bagi seluruh umat. Maka kita harus mengikutinya, apalagi kalau kita masih termasuk dalam golongan orang-orang yang awam, yang masih butuh banyak diajari, belum banyak ilmunya, yang sudah seharusnya kita mencari orang yang seperti ini. Duduk bersama dengannya, belajar bersama dengannya, dan ini akan menjadi pengobat hati buat kita semua. Manusia jenis ini adalah manusia yang unggul, manusia yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat nanti. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Siapakah dia? Dia adalah orang alim. Apa pesan moral untuk orang ini? Pesan moralnya adalah ikutilah dia, ikutilah beliau. Dia akan mengajarkan dan dia meneladani tentang agama, tentang akhlak, tentang budi pekerti, dan hal yang lain-lain untuk di masyarakat. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, tahu di tidak tahunya. Golongan ini adalah golongan manusia yang tahu dan menyadari bahwa dia memiliki ilmu, tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dimilikinya, apalagi mengajarkannya kepada orang lain. Dia tidak lakukan. Banyak orang yang memiliki potensi seperti ini, tetapi dia tidak memanfaatkannya potensi itu dengan sebaik-baiknya. Boleh kita sebut bahwa orang ini seumpamanya adalah orang yang tengah tidur. Sikap kita kepadanya adalah bangunkan dia. Jangan sampai dia tidur, bangunkan.
Manusia yang memiliki ilmu dan kecakapan, tetapi dia tidak pernah menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Manusia jenis ini sering kita jumpai di sekeliling kita. Terkadang kita menemukan orang yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi ia tidak tahu kalau dia itu memiliki potensi. Karena keberadaannya, dia seakan tak berguna selama dia itu belum bangun. Manusia model ini hanya sukses di dunia tetapi rugi di akhirat, karena ilmunya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain. Dia seperti orang yang sedang tidur pules. Ini jenis atau golongan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali. Pesan moralnya adalah bangunkan dia, weh, bangun, bangun. Kamu punya potensi yang luar biasa, tetapi kamu tidak manfaatkan potensimu itu. Kira-kira seperti itu. Banyak di antara kita yang seperti itu. Contoh, ketika ada sesuatu kegiatan, sebenarnya dia mampu, tetapi ragu-ragu, takut salah, takut disalahkan orang. Nah, ini adalah orang-orang yang tipe nomor 2 tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu tipenya atau golongan rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dalam bahasa filsafat, dia tidak tahu ditahunya, tidak tahu ditahunya. Seorang yang tidak tahu atau belum memiliki ilmu, itu maksudnya, tetapi dia tahu alias sadar diri kalau dia tidak tahu. Menurut Imam Ghazali, jenis manusia ini masih tergolong baik, sebab ini jenis manusia yang bisa menyadari segala kekurangannya. Ia bisa mengintrospeksi diri dan bisa menempatkan diri pada tempat yang sepantasnya. Karena dia tahu diri bahwa dia tidak berilmu, maka dia belajar. Dengan belajar itu sangat diharapkan sesuatu saat dia bisa berilmu dan tahu kalau dirinya berilmu. Manusia seperti ini menurut Imam Al-Ghazali sengsara hidupnya di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Kenapa? Karena dia tahu diri, dia bisa menempatkan diri pada saat berada di mana, hanya saja dia tidak berilmu. Jadi ciri dia menyadari segala kekurangannya. Dia bisa introspeksi diri dan mau belajar. Maka pesan moral untuk orang seperti ini, jangan biarkan dia, ajari dia agar dia bisa, agar dia punya ilmu. Bimbing dia sehingga dia akan memiliki ilmu. Kemudian yang keempat, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri.
dalam bahasa filsafatnya, yaitu tidak tahu di tidak tahunya. Tidak tahu di tidak tahunya. Apa maksud dari bahasa filsafat ini? Maksudnya adalah seorang yang tidak tahu dan dia tidak memiliki ilmu. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan adalah jenis manusia yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Jenis manusia seperti ini adalah manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Repotnya manusia jenis seperti ini susah disadarkan. Kalau diingatkan, ia akan membantah. Ia merasa tahu atau ia merasa lebih tahu. Jenis manusia seperti ini paling susah diberi kebaikannya, dicari kebaikannya. Manusia yang tidak sukses di dunia dan juga rugi di akhirat nanti. Jadi dia memiliki ciri sok tahu. Maka pesan moralnya untuk orang seperti ini menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, jauhilah dia dari 4 golongan ini. Kira-kira kita berada di golongan yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Mudah-mudahan insya Allah di antara kita tidak ada yang memiliki golongan yang keempat. Kemudian dari keempat golongan ini, yang pertama itu berilmu dan dimanfaatkan ilmunya. Ini adalah orang yang berilmu atau ulama, manusia yang sukses untuk dunia dan akhirat nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang berilmu tetapi dia tidak memanfaatkan ilmunya. Ini ibaratkan sebagai orang yang sedang tidur. Maka menurut Al-Ghazali, dia sukses di dunia tetapi dia akan rugi di akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak berilmu tetapi sadar diri bahwa memang dia tidak memiliki ilmu. Ini adalah orang-orang hamba sahaya. Dia menurut Imam Al-Ghazali, dia sengsara di dunia tetapi dia akan bahagia di akhirat. Kemudian yang terakhir, dia tidak berilmu tetapi dia sok tahu, sok pintar. Ini adalah orang-orang yang merugi. Dia tidak sukses di dunia dan juga dia akan merugi di akhirat nanti. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Demikian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tinggal kita melihat, mempelajari kondisi diri kita berada di golongan yang mana dari 4 golongan ini. Tapi yang jelas insya Allah kita tidak akan ada di golongan yang keempat ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.